laptopku nge-lag. Jadi mungkin eh, jelasin sedikit aja buat yang poin nomor dua yang belum sempat dijelasin. Jadi buat yang di poin nomor dua kemarin tuh eh, ngejelasin tentang proses penyerapan radiasi matahari eh, oleh gas-gas yang ada di atmosfer gitu. Yang mana tiap tiap apa? Tiap komponen gasnya tuh punya karakteristik penyerapan radiasi materi yang berbeda-beda gitu. Kayak contohnya kemarin tuh kita pakai yang digambar selanjutnya ini. Bentar. Jadi buat pengkhususnya itu jadi ini contohnya kayak ozon buat buat ozon kemarin tuh menyerap sebagian besar radiasinya di ultraviolet yang mana ultraviolet itu terletaknya di sebelah kiri dari cahaya tampak. Cahaya tampak tuh yang magic baby new. Terus buat H2O sebagian besar di inframerah. Kalau inframerah di sebelah kanannya cahaya tampak. Jadi kayak kita lihat grafik yang warna ungu itu kemarin buat tahu eh, di panjang gelombang berapa atau di wilayah berapa aja penyerapan radiasi dari gas-gas atmosfer yang ada gitu. Terus bentar. Nah, kemarin selain penyerapan radiasi matahari itu selain berpengaruhnya karena ada gas-gas atmosfer, terutama gas-gas yang kecil kemarin itu, tapi ada juga namanya tuh kontribusi dari awan gitu terhadap penyerapan radiasi matahari atau biasanya itu disebut sama atenuasi. Ini sebenarnya masuk ke poin selanjutnya deh. Mungkin aku lanjut jelasin dulu aja. Jadi buat yang di poin nomor dua tadi udah gitu aja sih sebenarnya. Buat poinnya sebelum sempat jelasin. Terus kita lanjut ke poin yang nomor tiga. Jadi buat radiasi matahari yang mencapai batas atas atmosfer itu tidak diatenuasi. Yang mana tidak diatenuasi di sini itu maksudnya di dalam perjalanannya melalui lapisan atmosfer bumi, radiasi itu bakal mengalami namanya itu hamburan penyerapan sama molekul dan juga partikel awan yang nantinya cuma sebagian kecil aja yang sebagian dari matahari yang bisa sampai ke bumi. Jadi buat apa jadi buat radiasi matahari sampai ke bumi sendiri itu ada pengaruh dari awan gitu. Yang mana awannya tuh berpengaruh ke namanya atenuasi radiasi ini. Nah, buat awan sendiri itu bisa ngurangin radiasi materi yang sampai ke bumi lewat proses-proses yang udah disebutin tadi kayak contohnya tadi mana ya. Tadi kayak contohnya hemburan ada penyerapan ada pemantulan gitu. Nah buat pemantulan sendiri atau biasanya itu disebut sama refleksi. Jadi awan tuh bakal memantulin kembali radiasi matahari yang sampai ke bumi kembali keluar angkasa gitu. Nah, buat ini seingatku punya itu awan kan karena warnanya putih gitu kan. Jadi otomatis dia tuh punya albedo yang cukup tinggi gitulah buat dia tuh mantulin balik radiasi matahari gitu. Cuman seingatku waktu itu ada kayak tabel, cuman nggak tahu udah masih ada atau enggak. Jadi kayak tabel pembagian jenis awan dan juga nilai albedonya gitu. Jadi kayak tiap awan tuh punya kemampuan buat mantulin radiasi matahari yang beda-beda gitu karena ya karakteristik dari setiap awan kan beda-beda gitu kan. Nah, buat yang paling tebal tuh, buat yang paling tebal, buat yang paling tinggi ya otomatis bakal awan yang warnanya putih, terus dia tuh tebal gitu. Nanti otomatis dia bakal punya albedo yang tinggi buat memantulkan lagi radiasi matahari. Kalau nggak salah tuh awan cumulonimbus deh kalau nggak salah yang punya nilai albedo atau cumulus ya lupa. Pokoknya antara cumulus atau cumulonimbus gitu kan. Awan yang punya albedo tinggi itu buat dia mantulin lagi radiasi matahari. Nah, selain adanya pemantulan tadi ada juga namanya itu penyerapan gitu oleh awan. Jadi di awan kan mengandung apa tetesan-tetesan air gitu kan. Nah, jadi nantinya sebagian kecil radiasi dari matahari itu bakal diserap sama tetesan-tetesan air yang ada di awan tadi yang buat dia tuh menguap gitu.
atau gara-gara atau bisa menghasilkan namanya itu uap panas gitu, jadi kayak gitu. Nah, kemudian buat proporsi radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi dengan adanya proses kayak apa ya, pengurangan tadi atau atenuasi tadi itu cuman sekitar 50% aja gitu yang sampai ke batas atas dari atmosfer bumi kita gitu. Sisanya itu bakal hilang lewat hemburan di atmosfer tadi yang gara-gara awan atau mungkin gara-gara molekul-molekul lainnya tuh 20% hilangnya lewat itu. Kemudian sekitar 15 15% itu bakal diserap sama atmosfer lewat gas-gas yang ada di atmosfer tadi kayak uap air, terus karbon dioksida dan lain-lain. Terus biasanya ada debu sama aerosol juga gitu yang eh, berkontribusi buat penyerapan. Terus nantinya itu ada yang tadi awan tuh 30% gitu lewat refleksi dari awan dan juga permukaan atmosfer lainnya yang sekiranya tuh putih gitu. Jadi yang sampai ke bumi itu bisa dibilang ya udah nggak banyak lagi gitu loh radiasi matahari, karena di sisi lain pun radiasi matahari kan ya membawa energi yang besar gitu kan. Ini bisa berbahaya buat manusia. Jadi lewat mekanisme mekanisme kayak tadi itu meminimalisir gitu lah atau menyesuaikan radiasi yang dibutuhkan sama makhluk hidup yang ada di bumi gitu. Jadi kayak enggak yang sampai ke bumi itu enggak membahayakan gitu lah intensitasnya gitu. Dikurangin lewat proses-proses kayak tadi. Jadi kayak ya proses yang terjadi di alam tuh nggak semata-mata terjadi begitu aja gitu. Jadi kayak saling berkesinambungan satu sama lain. Jadi kayak gitu. Jadi lewat tadi adanya hemburan sama penyerapan molekul-molekul debu sama partikel awan tadi, itu tuh gimana kayak bisa penting banget buat keberjalanan siklus-siklus yang ada di atmosfer gitu. Terutama kalau biasanya itu buat mengatur suhu global. Jadi lewat pemantulan sebagian besar energi tadi itu bakal ngecegah bumi itu menerima radiasi yang banyak dan pemanasan bumi itu jadi nggak terlalu berlebihan gitu. Nah, kemudian selain bisa eh, mempengaruhi di suhu global tuh bisa ngelindungi kehidupan kayak yang tadi udah aku sempat mention. Jadi kayak dengan pengurangan intensitas radiasi yang masuk ke bumi, jadi itu lebih bisa menyesuaikan gitu dan nggak berbahaya gitu buat keberlangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi gitu. Terus selain itu juga berpengaruhnya tuh di penyebaran cahaya gitu. Jadi lewat adanya mungkin teman-teman udah pernah dengar atau mungkin sering dengar juga atau mungkin baca di soalnya sering dimention. Jadi lewat hamburan relay itu nantinya bisa ngedistribusi cahaya-cahaya. Jadi kan buat apa radiasi matahari yang sampai ke bumi kan dalam banyak gelombang yang bermacam-macam gitu kan kayak yang kemarin udah dijelasin. Jadi kayak mulai ultraviolet dan sebagainya itu semua cuman kan sebagian besarnya dalam bentuk cahaya tampak gitu. Itu ya cahaya gitu lah. Nah, jadi kayak lewat hamburan listrik itu nanti bisa ngedistribusiin cahaya tampak tadi lebih merata gitu sehingga siang harinya tuh tetap bisa gimana? Bisa tetap terang gitu, even ada awan atau mungkin ada objek-objek yang menutupi matahari gitu. Tapi tetap terang gitu. Nanti kita tetap bisa melihat gitulah. Dan itu tuh gara-gara adanya hamburan listrik tadi. Tapi juga ada kesinambungannya sama eh, gelombang eh, gelombang elektromagnetik yang diradiasiin oleh matahari dalam bentuk cahaya tampak tadi. Kemudian eh, aku langsung lanjut ke poin selanjutnya. Jadi buat flux radiasi sebelum diatenuasi atau lewat proses yang tadi itu tuh eh, disebut sebagai konstanta matahari kalau misal flux radiasi yang belum diatenuasi tadi yang belum ngalamin proses-proses kayak tadi itu bakal disebut sebagai konstanta matahari. Jadi konstanta matahari itu didefiniin sebagai energi radiasi matahari yang jatuh pada suatu satuan luas dari permukaan normal terhadap garis matahari dan bumi gitu. Jadi buat flux radiasi sendiri kan kemarin udah dijelasin gitu kan. Kalau misal eh, merupakan suatu jumlah energi radiasi yang ngelewatin
suatu satuan luas gitulah dalam suatu waktu, yang mana dalam konteks kalau misal kita nih di sini bahas tentang matahari gitu, radiasi matahari. Jadi ya uh, flux radiasi yang dimaksud itu yang sampai ke batas atas atmosfer pada jarak rata-rata matahari bumi gitu, yang disebut di sini sebagai konstanta matahari gitu. Nah, buat nilai dari konstanta matahari sendiri kemarin udah, bentar. Kemarin udah sempat dimention apa belum ya? Bentar. Hmm, 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 hmm. Oh, belum ada. Jadi buat jadi buat konstanta matahari sendiri itu besarnya tim- jadi buat konstanta matahari sendiri itu besarnya di dua dua kalori 2 kalori per sentimeter kubik per menit, atau kalau misal dirubah jadi satuan Langley itu 2 Langley per menit. Nah, buat perhitungannya sendiri itu kita bakal pakai informasi yang disampaikan di sini. Jadi kan matahari di sini memberikan 99,97%, hampir 100% energi panasnya yang dibutuhkan untuk proses fisik yang terjadi dalam sistem atmosfer dan juga bumi, yang mana tiap menit dari matahari radiasiin energi sekitar 56 kali 10 magnitudo kuadrat, yang kemarin udah sempat eh, kita pakai di perhitungan juga kemarin, yang mana energi persatuan Lawrence yang datang pada sebuah kulit bola dengan jari jati 150 kali 10 pangkat min 6, yang mana itu merupakan jarak rata-rata antara bumi sama matahari. Mungkin buat ngebantu ngebayanginnya kayak gini sih. Jadi dibuat perbandingan gitu antara diameter bumi sama diameter matahari, dan juga ada jaraknya gitu. Nah, terus di sini nantinya bakal nemu sudutnya juga yang kita pakai di perhitungan gitu buat ngitung konstanta dari matahari. Nah, cuman di sini buat konstanta mataharinya tuh eh, pakai satuan yang lain juga. Ada apa? Pakai satuan watt per meter kubik juga, jadi sekitar 1.300-an 53 gitu. Sebenarnya buat angka pasnya tuh nggak di dua ini sih, kayak nanti mungkin langsung dicoba aja habis ini kalian aku jelasin buat ngebuktiin gitu nilai dari kesetaraan matahari, kayak dapetnya. Sebenarnya buat dapetnya tuh ya dari informasi yang sudah dijelasin sebelumnya gitu, cuman ya biar ngeh aja gitu, kita ngitung juga. Jadi sebenarnya buat nilai dari kesetaraan matahari itu nggak sepenuhnya tetap gitu ya, karena ya ingat lagi di penjelasan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misal bentuk orbit bumi kan bentuknya elips gitu kan. Jadi kayak ya walaupun elipsnya itu lebih cenderung ke bulat gitu, walaupun nggak signifikan hasilnya, tapi nggak selalu sama gitu ketika di perihelion ataupun ketika di aphelion gitu. Jadi ketika di perihelion flux radiusnya bakal sedikit lebih tinggi gitu karena jaraknya dekat, tapi ketika aphelion radiasinya bakal lebih rendah karena jarak itu jauh. Cuman ya perbedaannya itu nggak signifikan gitu lah, karena ya eksentrisitas orbit dari bumi terhadap matahari itu ya elipsnya tuh nggak elips itu, mereka lebih cenderung ke lingkaran gitu. Mungkin aku lanjut sebelum aku nanti ngitung, mungkin aku lanjut jelasin dulu buat yang di poin sebelumnya tadi. Jadi buat komponen utama dari konstanta matahari sendiri itu sebenarnya terdiri dari gelombang elektromagnetik yang paling banyak. Bentar.
Yang nah kan di sini kan yang grafiknya paling tinggi kan ada ultraviolet, cahaya tambak sama inframerah. Nah, tiga tipe gelombang elektromagnetik ini tadi itu yang jadi komponen utamanya konstanta matahari gitu. Dengan komposisi cahaya tambak tuh yang paling banyak, terus inframerah, terus ultraviolet gitu. Nah, buat faktor yang ngemaruin konsta, konstanta matahari sendiri tuh ada tadi yang udah sempat dijelasin ada variasi jarak bumi matahari ya walaupun nggak signifikan banget. Kemudian ada aktivitas matahari juga yang udah pernah di-mention di pertemuan sebelumnya. Jadi kayak misal ada bintik matahari, ada apa sih kayak siklus-siklus gitu-gitu yang ada di matahari gitu. Nah itu tuh bakal ngebuat matahari itu nggak selalu ngemancarin energi dalam tingkat yang sama gitu secara terus-menerus. Ya walaupun nggak signifikan juga perbedaannya gitu. Terus ada selain dua tadi yang sudah sempat pernah di mention gitu, ada di perubahan matahari dalam jangka panjang. Jadi di kalau misal kita ngelihat dari skala waktu biologis itu bakal ada perubahan yang sangat kecil gitu di tingkat apa di tingkat luminositas dari matahari gitu yang nantinya bakal eh, mempengaruhi juga di konstanta matahari. Cuman karena dalam jangka panjang perubahannya pun juga nggak terlalu besar, jadi ya dianggapnya konstanta matahari itu bakal tetap gitu. Maksudnya tetap tetap dalam artian itu nggak berubah secara signifikan gitu, naik turunnya gitulah. Mungkin aku mungkin aku langsung lanjut buat yang di poin nomor dua. Jadi buat matahari sendiri jadi kan sebagai apa ya sumber energi utama itulah buat ngedukung seluruh proses fisik di sistem bumi gitu kan kayak atmosfer, lautan, daratan, biosfer dan lain-lain gitulah. Sebesar 99,97% tadi itu bakal diperluin buat ngedukung ngedukung pergerakan atau kayak dinamikanya atmosfer dan juga bumi gitu. Jadi tanpa adanya kontribusi dari energi atau radiasi matahari itu tadi, itu tuh nggak bisa ada namanya kayak siklus-siklus energi yang bisa ngerakin cuaca, iklim, dan juga proses-proses lainnya yang ada di atmosfer gitu. Nah, setiap menitnya matahari itu ngemacerin energi yang besar banget sebesar 56 kali 10 26 kalau nggak salah ini flux flux yang kemarin flux yang kemarin nah ini flux dari radiasi matahari kemarin jadi 56 kali 10 pangkat 26 maaf. Nah jumlah flux ini tuh nunjukin kalau misal matahari itu eh, jadi gimana ke salah satu sumber energi yang benar-benar masif banget gitulah karena ya energi yang dihasilkan benar-benar sebesar itu gitu walaupun energi yang dipancar sama matahari itu apa ya kayak di arahinnya tuh ke segala arah gitu kan kayak yang kemarin udah sempat dijelasin juga dalam bentuk radiasi elektromagnetik jadi yang sampai ke bumi itu cuma sebagian kecil juga dan nantinya bakal lewat proses-proses yang kompleks lewat proses atenuasi tadi sehingga lebih berkurang lagi gitulah radiasinya sampai ke bumi tapi eh, pada awalnya radiasi matahari itu benar-benar yang masif banget gitu sampai di titik 56 kali 10 pangkat 26. Nah, kemudian kita mungkin sekarang bakal coba ngitung sebentar sebelum waktunya habis buat ngitung atau ngebuktiin buat nilai konstanta dari matahari gitu. Jadi buat konstanta matahari di sini tuh disimbolin jadi S. Nah, nah buat rumusnya sendiri sebenarnya kalau di sini kan kayak langsung langsung kayak masukin itu aja kan. Jadi kayak informasi flux sama informasi luas permukaan. Ya, harusnya teman-teman langsung paham aja sih. Jadi buat rumusnya tuh ya flux atau energi yang dipancarinnya per luas permukaan. Buat energi totalnya di sini sebenarnya
bukan flow sih atau lebih ke energi total karena eh, ada apa ada tiap menit gitu, ada keterangan tiap menit yang dipancarinya gitu. Jadi lebih condong ke energi total gitu, bukan ke flux. Jadi kita tinggal masukin sesuai yang di ini ke 56 kali 96 per, karena kan di sini tadi kita cuma tahu luas, apa luas gitu, cuma tahu jari-jari matahari, jadi harus 4 pi r kuadrat gitu ya, 4 pi kali 150 kali 10 pangkat 6 kuadrat. Jadi ya gitu sih. Terus nantinya tuh sebenarnya buat perhitungannya tuh bakal dapat di, tadi aku nyoba hitung tuh di 1, berapa, dari 1,9 kalau nggak salah, apa, ntar aku coba cek. Oh ya, jadi buat perhitungannya tuh bakal di 1,90-an, 96-an kalau nggak salah tadi. Nah, biasanya itu dibulatin jadi biar gampang, jadi dua itu, dua, jadi 2 kalori per sentimeter kubik per menit. Atau kalau misal dirubah jadi Langley, jadi 2 Langley per menit gitu. Menit, ini buat Langley sendiri tuh eh, apa, satuannya tuh cuman ngehilangin kalori sama sentimeter kubiknya aja sih. Jadi kayak lebih singkat gitulah. Cuman ya nggak terlalu umum dipakai sih. Nah, buat konstanta matahari ini sendiri tuh nantinya bakal kepake di meteorologi sama klimatologi buat ngemahamin proses-proses fisik kayak pemanasan atmosfer, pemanasan permukaan, siklus hidrologi, terus proses-proses biologis lainnya gitulah. Nah, buat faktor-faktor yang mengaruhin pesana konstanta matahari sendiri itu, selain ada yang dari matahari tadi sendiri itu, ada proses-proses ke eksternal gitulah. Jadi kayak tadi, kayak yang kalau misal dari bumi ya ada hamburan, ada penyerapan. Terus kalau misal dari kayak jarak antara bumi sama matahari tadi kan ada ini kan, ntar ya bisa digeser. Ntar. Nah, ada apa? Ada sudutnya kan tadi. Nah, sudut sudut datang matahari tadi itu bakal nyebabin perbedaan nilai konstanta matahari, atau misalnya lebih ke energi sih, lebih ke energi materi yang diterima gitu. Terus ada pada cari jarak juga yang mengaruhin gitu. Nah, 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 terus aku lanjutin buat ke poin selanjutnya. Jadi buat konstanta materi sendiri itu sebenarnya nggak konstan tapi berfluktuasi sebesar kurang lebih 1,5% terhadap nilai rata-ratanya, yang mana kebanyakan fluktuasinya terjadi pada bagian ultraviolet dari spektrum matahari, yang mana diambil dari ini teorinya dari Renz 1961. Jadi eh, dari penelitian tuh nunjukin kalau misal konstanta matahari itu bisa berfluktuasi cuman sebesar 1,5% gitu dari nilai rata-rata, yang artinya besarnya energi mati yang diterima sama bumi itu dapat sedikit bertambah atau sedikit berkurang tergantung pada berbagai faktor yang udah sempat tadi di eh, jelasin gitu. Jadi jadi kan kalau di sini kan 2 kalori kan, cuman biasanya tuh pakai, kalau misal kita pakai gambar yang selanjutnya juga kan pakai satuan apa sih? Satuan watt per meter kubik kan. Nah, jadi bisa 1361, 61 nggak sih tadi? 1360, 1353, 1360
53. Jadi nanti Singku 1361 deh. Ntar aku lupa nih, mungkin agak beda-beda tiap bukunya, cuman seingatku ada juga sumber lain yang nyantumin kalau misal buat kosata matahari kalau misal dijadikan satuan watt per meter kubik, meter persegi, itu bakal jadi di 1300-an ini. Nah, kalau misal berfluktuasi itu, kalau misal kita pakai acuan yang 1361 tuh, seingatku bisa jadi 1000, buat rentangnya tuh jadi 1350 sampai ke 1375. Jadi ya buat rentangnya sendiri pun juga nggak jauh-jauh amat ya karena fluktuasinya pun kecil gitu. Nah, buat fluktuasinya ini tadi itu terjadi karena ya sebenarnya ngulang-ngulangin aja sih ada aktivitas matahari. Jadi kayak ada siklus matahari yang 11 tahunan itu yang kalau nggak salah. Nah itu tuh jadi selama siklus itu tuh nantinya ada fase maksimum aktivitas matahari yang energi radiasi itu bakal meningkat gitu. Terus ada aktivitas kayak titik matahari, flares, prominence, lidah-lidah itu lidah matahari itu juga bisa mengaruhi jumlah energi yang dipancarin gitu walaupun nggak secara signifikan. Kemudian ada variasi spektrum radiasinya kalau misal kita melihat dari yang dijelasin di sini tadi kan kebanyakan fluktuasi itu daripada bagian ultraviolet gitu kan. Jadi ada variasi spektrum radiasi yang itu tuh berpengaruh ke fluktuasi dari kosongan matahari gitu. Jadi sebagian besar fluktuasi yang terjadi di bagian UV itu tuh, nah buat dampak dari fluktuasi itu sendiri tuh kalau misal ke sistem buat ke sistem bumi itu bakal cukup signifikan gitu, terutama di lapisan stratosfer sama lapisan mesosfer gitu, yang mana emang apa banyak aktivitas atau emang banyak terjadi reaksi gitulah di lapisan-lapisan tersebut. Contohnya kalau misal di lapisan ozon tuh nantinya eh, radiasi matahari di gelombang di bagian wilayah gelombang UV atau jadi istilahnya itu radiasi radiasi UV gitu kan, itu nanti bakal jadi pemicu utama buat pembentukan sama perusakan molekul ozon, yang mana kan buat molekul ozon sendiri kan O3 gitu kan. Jadi buat pembentukannya itu juga harus membentuk radiasi matahari buat pecah, dan buat penghancurannya sendiri juga buat butuh radiasi matahari tadi, yang mana buat eh, pembentukan sama penghancuran lapisan ozon kan terjadinya di stratosfer kan. Nah, dengan nantinya itu ada peningkatan radiasi UV selama aktivitas matahari ketika dia tuh misal ada di siklus tahunan yang emang intensitasnya itu bakal maksimum, otomatis konsentrasi ozon itu dapat meningkat juga gitu karena lebih banyak molekul ozon yang memecah dan akhirnya membentuk ozon-ozon baru gitu, sehingga eh, mempengaruhi suhu sama dinamika di stratosfer itu juga. Nah, selain itu eh, ada pengaruh, otomatis dia tuh ada pengaruhnya ke pemanasan atmosfer bagian atas juga, karena tadi kan dengan adanya radiasi sinar UV tadi kan dia tuh bakal mengaruhi lapisan atmosfer yang ada di atas, terutama tadi kan stratosfer di termosfer, jadi dia tuh bakal nyebabin perubahan kepadatan sama perubahan eh, kayak pergerakan molekul-molekul yang ada di atmosfer di wilayah tersebut. Kemudian selain itu tuh ada akhirnya ada pengaruh juga ke iklim gitu. Jadi walaupun sebenarnya buat apa dampak dari radiasi UV itu nggak secara langsung ke apa ke iklim-iklim di permukaan bumi, tapi ada pengaruhnya gitu kan. Walaupun sebenarnya itu relatif kecil. Jadi kayak dengan adanya tadi kan mengaruh ke perubahan ozon, terus ke pemanasan atmosfer juga bagian atas, otomatis ini bakal berpengaruh ke pola angin sama sirkulasi atmosfer secara global gitu. Jadi kayak merembet 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 gitulah kalau misal fluktuasi matahari dengan adanya fluktuasi matahari itu tadi membuat, sehingga dengan adanya
fluktuasi matahari itu biasanya itu bisa dipakai buat kita tuh ngemahamin studi tentang iklim, cuaca, terus observasi satelit-satelit juga. Jadi kayak setahu tuh ada eh, instrumen satelit yang emang tuh dia ngobservasi terkait tentang fluktuasi dari kuarsa matahari tadi. Jadi dia tuh kayak melajarin tentang hubungan antara energi matahari sama atmosfer bumi gitu, kayak jadi gimana dampaknya atau gimana kondisi saat ini dan sebagainya gitu itu. Terus ntar aku lanjut. Jadi buat yang di ntar maaf, buat yang digambar ini tadi itu sebenarnya gambar bahkan gitulah hubungan matahari dengan bumi yang mana tuh nggak menggunakan skala, yang mana sudut yang dibentuk matahari pada jarak bumi matahari di 1,5 kali 10 pangkat 8 atau 1 AU itu adalah 32 derajat. Eh, kalau petik itu apa ya? Ntar aku lupa. Pokoknya sudut yang dibentuk tuh 32 gitu ya. 32 apa sih? Aku lupa istilahnya. Kalau jadi eh, eksentrisitas orbit bumi itu menyebabkan perubahan jarak antara sudut matahari dan bumi, yang mana pada pada jarak rata-rata matahari bumi itu tuh ngebentuk sudut sebesar 32, yang mana nilai radiasi matahari pada jarak 1,5 kali 10 pangkat 8 atau 1 AU dengan ada korelasi di sini, banyak ada apa, kayak korelasi, maaf, koreksi di 1,7% itu bakal disebut kusata matahari kalau misal sudut yang dibentuk itu 32 apa ya ini istilahnya, aku lupa. 32 nggak wajib derajat gitu kan. Nah, jadi eh di gambar tadi itu nunjukin gimana sih jarak antara kedua benda langit, yang mana di sini tuh matahari sama bumi itu tuh eh, dengan bentuk posisi orbit yang berbentuk elips itu bakal berpengaruh ke sudut pandang, ya atau sudut antara matahari dan juga bumi gitu. Yang mana buat nilai nilai koreksi di sini itu kurang lebih 1,7% itu atau 0,00 0,017 itu tuh didasarkan pada nilai eksentrisitas dari eh, matahari dan juga bumi gitu. Jadi karena orbit bumi yang berbentuk elips itu tuh dengan eksentrisitas yang kecil ini tadi tuh jadi nilai koreksinya gitulah ke jarak antara matahari dan juga bumi gitu. Oh ya, baru ingat buat 32 ini tuh maksudnya 32 detik, eh 32 men 32 detik, detik busur atau menit busur, ntar aku lupa. Pokoknya sudut dalam busur gitulah 32 ini, 32 petik apa astro. Jadi buat konstelasi matahari sendiri tuh didefinisiin dengan ada syarat di sini kalau misal radiasi materinya itu pada jarak ini dan juga sudut yang dibentuk antara matahari dan juga bumi itu 32 menit detik busur gitu. Jadi eh, efek buat apa? Buat pendefinisian dari konstanta matahari sini itu ada pengaruh dari efek eksentrisitas bumi yang berbentuk elips gitu, karena adanya perihelion dan aphelion, dan juga eh, perubahan jarak antara bumi dan juga matahari gitu, yang juga sebenarnya itu mengaruhi atau perfluktuasinya tuh di 1,5% tadi yang udah sempat dijelasin di sebelumnya. Nah, buat pengaruh dari
pertama kita mungkin bahas yang buat pengaruh dari eksentrisitas ini dulu ya. Di yang 0,017 itu tadi kan gara-gara pengaruh antara jarak bumi matahari. Nah, otomatis dia tuh bakal eh, jadi nilai koreksi jarak yang akhirnya nanti kalau misal kita masukin di perhitungan tuh bakal ngaruhin nilai kecepatan matahari walaupun nggak secara signifikan. Nah, kalau misal buat yang di sudut yang dibentuknya tadi yang 32 menit busur itu bakal nunjukin kalau misal meskipun matahari itu tampak kecil di langit itu dia tetap ngasilin energi yang dalam jumlah yang cukup besar gitu. Cuman karena emang jaraknya aja yang cukup jauh tapi dengan sudut menit busur yang segini tuh sebenarnya tuh nunjukin kalau misal matahari itu besar dan energi yang dihasilkan itu juga besar gitu. Jadi kayak apa secara astronomisnya gitulah. Nunjukin secara astronomis. Ntar aku hapus. Nah, terus aku lanjut lagi buat eh buat di poin selanjutnya. Jadi perubahan energi matahari yang mencapai bumi itu nggak cuman nggak cuman disebabin sama ketinggian matahari aja yang nantinya tuh kita bisa ngelihat di ketinggian matahari yang dimaksud di sini tuh ada di gambar. Nah, ini. Jadi tuh ini gambar yang nunjukin efek ketinggian matahari atau inklinasi itu terhadap insolasi atau isolasi itu kayak keperterimaan matahari terhadap buminya gitulah. Nah, jadi eh, lewat gambar tadi itu nunjukin kalau misal perubahan energi matahari yang mencapai bumi itu nggak cuma disebabkan lewat inklinasi aja, tapi juga ada atenuasi energi matahari dalam penjalan-jalannya melalui atmosfer yang tadi udah sempat dijelasin. Jadi gambar tadi itu nunjukin kalau matahari tinggi itu radiasi yang jatuh hampir eh, tegak lurus terhadap permukaan bumi, sedangkan kalau misal matahari itu posisinya rendah maka radiasi yang disebarin tuh bakal lebih kecil karena areanya tuh cenderung lebih luas gitu dibandingkan ketika dia tuh tegak lurus terhadap bumi. Nah, nah eh, kedua efek tadi itu bakal itu mengurangi adanya itu radiasi global yang mana hal ini tuh bakal sesuai dengan pengamatan. Kalau misal pada waktu hari yang cerah itu radiasi matahari pada waktu tengah hari itu bakal lebih besar daripada radiasi ketika pagi atau menjelang sore hari karena ketika pagi dan sore kan mataharinya itu berada di maksudnya nggak tegak lurus gitu kan sehingga ya kita tuh nggak ngerasa panas gitu. Nah jadi buat faktor-faktor yang mempengaruhi energi matahari di permukaan bumi itu ada ketinggian matahari atau inklinasi. Jadi ketinggian atau inklinasi yang dimaksud di sini tuh kayak sudut ketinggian matahari di langit yang ngenentuin gimana sih radiasi matahari itu bakal jatuh ke permukaan bumi. Nah, ketika matahari itu posisinya tinggi, tinggi yang masuk di sini tuh kayak mendekati zenit itu, mendekati titik yang terkalo dari bumi, jadi otomatis itu bakal ngasilin konsentrasi energi yang lebih besar gitu. Kalau misal di logika tuh ya karena kita ngalamin apa kayak ngalamin kita bakal ngerasa lebih panas gitu lah. Nah, tapi ketika matahari itu posisinya rendah atau dekat di cakrawala kayak misal pagi ataupun sore. Nah, karena tadi kalau misal yang kita lihat yang dijelasin tadi kan area yang diterima bakal lebih luas kan, otomatis energi yang diterima persatuan luasnya bakal lebih kecil gitu sehingga kita tuh nggak ngerasain panas ketika pagi ataupun sore hari. Makanya lebih eh, less gitulah, lebih less hot gitulah. Nah, kemudian jadi selain ada apa ketinggian matahari atau inklinasi kan ada atenuasi juga gitu kan. Sebenarnya udah dijelasin di poin-poin sebelumnya sih buat yang ini. Jadi kayak lewat adanya hamburan, adanya refleksi, pemantulan, eh,
lewat gas-gas atau partikel debu, awan dan aerosol dan lain-lain gitu tuh nantinya juga bakal berpengaruh gitu buat di energi matahari sampai ke permukaan bumi. Contohnya kalau misal kita kasusinnya sama kayak yang tadi di iklinasi, kalau misal di matahari tinggi atau di posisinya dekat sama zenit, maka jalur atmosfernya yang dilalui itu bakal lebih pendek gitu karena yang ya langsung tegak lurus gitu kan, sehingga energi yang hilang tuh bakal lebih sedikit gitu. Jadi selain tadi karena apa energi persatuan luasnya lebih besar, itu ada juga pengaruh jalur atmosfer yang dilalui itu pendek, sehingga energi yang sampai ke bumi itu nggak terlalu banyak dan kita tuh lebih ngalamin panas gitulah. Nah, sedangkan ketika mataharinya itu rendah atau di dekat di cakrawala, jalur atmosfernya itu bakal lebih panjang gitu, sehingga energi yang sampai itu bakal lebih banyak diatenuasi gitu, dan lebih banyak berkurang. Sebenarnya buat jalur jalur atmosfer yang panjang pendeknya itu juga bakal ngaruh ke eh, kondisi apa sih, kondisi langit gitu sih sebenarnya. Tapi itu ada di bab lain gitulah. Nanti bakal dijelasin. Cuman ini ya kayak pemahaman dasarnya gitu. Ya buat efek ketinggian matahari terhadap insolasi atau keberterimaan radiasi matahari di bumi itu didasari dari posisinya tadi. Kalau misal radiasi matahari itu ada di tengah hari gitu, atau istilahnya matahari tinggi di posisinya dekat zenit itu, tadi kan bakal tegak lurus gitu kan dengan permukaan bumi, otomatis konsentrasi persatuan luasnya bakal eh, lebih terkonsentrasi gitu, sehingga intensitas energinya bakal tinggi. Kemudian jalur atmosfer yang dilalui juga pendek, sehingga penghamburan dan penyerapannya bakal lebih sedikit. Jadi dan berlaku sebaliknya gitu. Jadi buat efek ketinggian matahari terhadap insolasi atau keberterimaan dari radiasi matahari itu kayak gitu tadi. Nah, buat dampak dari hamburan sama penyerapan sendiri itu, kalau misal dari hamburan radiasi matahari sendiri itu bakal cenderung dilakuin sama molekul-molekul kayak gas, terus partikel debu sama aerosol gitu, yang nantinya nyebabin radiasi yang sampai ke bumi itu energinya itu bakal tersebar ke segala arah gitu, sehingga eh, cuma sebagian aja sampai ke bumi. Nah, kemudian kalau misal buat penyerapan tuh lebih condong dilakuin sama kayak ozon, uap air, sama karbon dioksida gitu-gitu, yang nyerap radiasi di panjang gelombang tertentu tadi yang ada di gambar yang tadi sempat ditunjukin gitu. Contohnya kalau misal ozon tuh dia kan di stratosfer kan, dia itu bakal nyerap radiasi ultraviolet yang mana tuh di sebelah kanan lebih pendek, berarti lebih pendek dari 0,4 mikrometer, di sebelah kirinya cahaya tampak. Sedangkan kalau misal uap sama karbon dioksida itu bakal nyerap radiasi inframerah yang lebih panjang dari 0,7 mikrometer, atau di sebelah apa sih, di sebelah kanannya cahaya tampak gitu. Nah, kalau misal buat radiasi global, sebenarnya buat radiasi global sendiri itu kayak energi apa, total energi matahari yang sampai ke bumi gitulah, termasuk radiasi langsung atau radiasi terpadang. Ketika matahari tinggi itu radiasi globalnya juga bakal lebih besar karena dominasi dari radiasi langsung. Sedangkan ketika matahari rendah, radiasi globalnya itu bakal lebih kecil karena dominasinya itu bakal dari radiasi yang tersebar akibat hamburan gitu. Dan terus buat eh, pengamatan di perubahan energinya tuh sebenarnya kita bisa ngamatin di kehidupan kita sehari-hari gitu lah. Contohnya kayak kalau misal di pagi hari, sebenarnya sama kayak tadi aku jelasin, kalau misal di pagi hari matahari masih rendah, radiasi yang sampai ke bumi itu bakal lebih rendah gitu dibandingkan ketika tengah hari. Jadi kayak gitu. Nah, buat perubahan energi matahari karena inklinasi ini tadi itu bakal eh, bakal kepake di klimatis sama meteorologi biasanya buat apa, eh di apa sih, di pemahaman tentang iklim sih biasanya yang paling ya
yang paling sering dipakai gitu. Teman kalau buat praktisnya kayak di kehidupan sehari-hari itu biasanya buat sistem energi surya, terus buat desain apa? Desain bangunan gitu-gitu, sama dibuat studi pertanian. Soalnya kan kayak bakal depend banget gitulah ke matahari. Jadi kayak bakal ngemanfaatin informasi-informasi kayak gini. Nah, kemudian aku lanjut ke poin yang selanjutnya buat radiasi matahari yang diterima permukaan bumi per satuan luas dan satuan waktu disebut sama insolasi tadi atau ya keberterimaan radiasi matahari yang di permukaan bumi itu disebut insolasi yang kadang juga disebut dengan radiasi global yang merupakan radiasi langsung dari matahari dan radiasi yang langsung dari langit yang disebabkan oleh hamburan dari partikel atmosfer. Jadi buat instalasi sendiri itu sebenarnya itu ngegambarin lebih ke ngegambarin jumlah energi radiasi matahari yang diterima sama suatu permukaan bumi per satuan luas dan juga satuan waktu tertentu atau istilah lainnya itu juga disebut sama radiasi global lah di sini. Nah, buat radiasi global itu sebenarnya ada dua komponen gitu ya, kayak ada radiasi langsung sama radiasi tidak langsung. Sebenarnya tadi udah sempat dimention juga, tapi secara singkat aja. Nah, buat radiasi langsung atau direct radiation tuh eh, ya sesuai namanya gitulah. Jadi dia tuh berasal langsung dari matahari dan sampai ke bumi tanpa adanya gangguan atau bisa dibilang tuh ya radiasi murni gitulah. Dia tuh eh, nggak ngalamin adanya penyimpangan atau apa ya kayak pengurangan secara signifikan gitulah. Nah, buat radiasi langsung ini sendiri tuh eh, bakal paling intens di ketika langitnya tuh cerah dan matahari itu berada di posisi yang tinggi. Contohnya di siang hari ketika musim panas. Pokoknya ketika dia tuh mendekati zenit gitulah. Nah, kemudian ada radiasi tidak langsung atau diffuse radiation. Yang kalau buat radiasi tidak langsung ya dia kebalikannya gitu. Dia tuh asalnya itu dari hamburan sinar matahari lewat molekul udara, partikel debu, aerosol dan awan ataupun molekul-molekul lainnya gitulah yang dia tuh eh, punya peran buat ngamburin radiasi matahari. Nah, buat radiasi nggak langsung itu tuh ngejangkau permukaan bumi lewat berbagai arah gitu kan, karena dia emang awalnya tuh dihamburin ke segala arah gitu kan. Jadi dia sampai ke bumi juga lewat berbagai arah gitu, yang mana termasuk ketika matahari itu tertutup awan pada kalau misal mendung gitu ataupun ketika pagi ataupun sore hari ketika matahari itu masih rendah gitu. Jadi sebenarnya buat radiasi nggak langsung tuh eh, ada peran yang cukup signifikan gitu lah, karena dia tuh ngebantu ngeterangin juga ketika tertutup awan ataupun ketika pagi ataupun sore hari ketika matahari itu masih di dekat cakrawala gitu, yang mana kondisinya energi yang dipancarin itu belum maksimal gitu. Nah, buat faktor yang mengaruhi insolasi ini, yang mengaruhi insolasi ini tadi atau kepenerimaan radiasi matahari itu disebabkan karena ya eh, yang paling jelas ya karena eh, letak geografis gitu ya. Jadi kalau misal kita ngelihat secara lintang, kalau misal buat daerah di Katulistiwa kan dia bakal nerima lebih banyak insolasi gitu kan sepanjang tahunnya, karena ya emang matahari berada lebih tinggi gitulah di langit karena dia lebih tegak lurus gitulah. Nah, sedangkan sebaliknya buat di daerah kutub yang eh, bisa dibilang kayak nggak tegak lurus, kayak membentuk sudut yang eh, cukup besar gitu, sehingga daerah kutub itu bakal insolasinya lebih sedikit. Nah, kalau misal kita ngelihatnya eh, di ketinggian, kalau misal kita ngelihat ketinggian dari suatu letak geografis itu buat tempat yang lebih tinggi di atas permukaan laut tuh bakal sebenarnya itu cenderung lebih banyak terima insolasi karena lapisan atmosfer yang dilewat radiasinya itu bakal lebih tipis, sehingga energi yang atenuasi pun juga bakal lebih sedikit gitu, sehingga keberterimaan radiasinya itu bakal lebih banyak. Cuman kalau nggak salah ini tuh pernah dibahas eh, sama dosenku dulu, kayak kan buat Bandung tuh letaknya kayak di daerah Malang juga sih
ya, sama kasusnya sama mirip-mirip gitulah. Jadi kan Bandung sama Malang kan daratan tinggi gitu kan. Jadi sebenarnya tuh harusnya menerima lebih banyak radiasi matahari gitulah. Tapi kenapa kita nggak panas gitu kan? Nggak ngerasain panas gitu. Padahal harusnya radiasi materi yang sampai ke kita tuh tinggi gitu loh tingkat energinya. Nah itu tuh kayak ternyata eh, ada banyak faktor gitulah yang mempengaruhi salah satunya tuh karena ada faktor itu sih ketinggian kita yang lebih mengaruh ke suhu. Cuman buat efek energi tadi ini tadi itu juga berpengaruh, cuman nggak secara langsung. Jadi kalau kalau misal kita misal di Batu gitulah, kalau Malang kan ada daerah yang lebih tingginya Batu, terus kalau di Bandung tuh ada namanya Lembang. Nah di dua daerah tersebut kan dingin kan, cuman sebenarnya tuh kita tuh lebih mudah apa sih istilahnya kita lebih mudah tanning gitu lah jadi lebih mudah gelap gitu lah karena ya radiasi mataharinya tuh sebenarnya tuh lebih lebih besar gitu cuman ya karena tadi apa kayak kalah sama faktor ketinggian tempatnya tadi yang mengaruhi suhu jadi itu kita nggak kerasa gitu cuman sebenarnya itu lebih mudah itu sih apa lebih mudah eh kulit kita tuh lebih mudah bukan menghitam sih apa ya kayak ya tanning gitulah maksudnya tanpa kita sadari karena ya emang suhunya dingin gitu jadi kayak gitu terus eh buat selain tadi kan ngebahas apa eh, tempat lokasi geografis kan nah itu tuh ada pengaruh dari eh, musim gitu jadi ketika sumbu rotasi bumi dan pergerakan yang ngeliling matahari itu kan bakal nyebabin variasi insolasi gitu kan sepanjang tahun jadi kayak ada yang ngalamin musim panas, musim dingin gitu-gitu. Nah, ketika musim panas, insolasinya itu bakal lebih tinggi gitu lah ya, jelas lah. Karena materinya itu bakal berada lebih tinggi di langit dan siang harinya itu lebih panjang gitu dibandingkan ketika musim dingin. Nah, kalau misal buat dalam waktu pendeknya, tadi kan kalau musim kan kayak jangka panjangnya gitu kan. Kalau misal dalam waktu yang pendek tuh, ya, ya tadi kayak insolasi itu bakal paling tinggi ketika siang hari ketika matahari itu berada di puncak dekat zenit gitu. Dan kebalikannya ketika pagi dan sore hari. Nah, kemudian selain itu tuh ada pengaruh atmosfer. Jadi ketika langitnya tuh dia cerah, jadi itu lebih memungkinkan buat lebih banyak radiasi yang sampai ke permukaan bumi ketimbang langitnya itu mendung. Karena tadi kan ketika langit mendung kan dia bakal terkontribusikan buat tersebar gitu. Kemudian selain itu, selain ketika selain ketika suatu daerah tuh cerah, ada juga eh, kalau misal mungkin di daerah-daerah yang kayak Batu, Lembang, atau Bandung, Malang kan mungkin pengaruhnya lebih ke itu tadi kan kayak pembentukan awan dan lain-lain. Tapi kalau buat di kota-kota industrial gitu-gitu kayak di Surabaya, di Jakarta gitu kan, dia tuh lebih cenderungnya tuh terpengaruhnya karena kayak ada aerosol atau debu-debu gitu-gitu yang dari pabrik-pabrik itulah. Nah itu tuh yang lebih condong buat mengaruhi dari tingkat isolasi gitu di daerah tersebut. Nah kemudian eh, ada juga eh, karena kita ngebahas tentang apa kayak awan sama aerosol dan lain-lain, otomatis kita bakal ngebahas tentang kayak albedo gitu juga. Jadi cuman kalau di Indonesia mungkin kurang relate gitu kan karena ya Indonesia ya ngalaminnya musim kemarau musim hujan gitu jadi kayak nggak ada pengaruh insolasinya tuh nggak secara signifikan gitu lah jadi lebih lebih cenderung datar gitu nah tapi ketika buat daerah-daerah di lintang-lintang tinggi yang ngalamin eh, apa musim dingin musim gugur gitu itu kan bakal permukaannya tuh bakal berubah-ubah gitu kan jadi kalau misal ketika musim dingin dia bakal ditutupi salju otomatis kan salju kan albedonya termasuk salah satu apa objek yang albedonya tuh hampir 1% gitu kan jadi ya otomatis dia tuh bakal lebih
ngemantulin radiasi matahari gitu, sehingga energi yang diserap sama dipantulin juga bakal beda gitu, sehingga dibandingin sama Indonesia yang lebih banyak permukaan-permukaan gelap gitu, kayak hutan, terus ataupun apa, hutan sama lautan gitu-gitu, itu kan malah cenderungnya menerima radiasi gitu kan. Maaf, ketimbang ketika dibandingkan daerah-daerah di lintang tinggi yang ada salju-salju gitu yang punya albedo tinggi, jadi dia bakal mengaruhi tingkat isolasinya gitu. Jadi gitu sih. Ya mungkin eh, cukup itu aja buat pembinaan malam hari ini. Terima kasih teman-teman udah datang di pembinaan. Mungkin eh aku cukupin aja. Mungkin bisa lanjut beristirahat atau mungkin lanjut di kegiatan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys.